إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita mensyukuri kenikmatan Allah berupa iman dan taqwa sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini di tempat yang mulia ini, yang terang benderang ini, yang sejuk ini, di mana di luar sangatlah panas. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, nahmaduhu wa nashkuruh, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan dari diberikannya keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan semua harta yang kita miliki, yang semuanya itu adalah berkat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, tak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan, kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah meninggalkan untuk kita semua lailuha kanahariha la yazighu anha, siangnya malamnya sudah seperti siangnya, semuanya terang benderang jelas di hadapan kita semua. Nabi telah menunjukkan semuanya, tidak ada kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan kepada kita. Sebagaimana tidak ada keburukan kecuali Nabi telah peringatkan kepada umatnya. Bahkan ketika itu para sahabat sudah bersaksi. Ketika Nabi bertanya, ala ishhadu anni qad ballagt, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan. Para sahabat sudah menjawab, syahidna, syahidna, kami bersaksi. Jamaah Jumat sekalian dimuliakan oleh Allah, marilah kita perbaharui ketakwaan kita kepada Allah. Kita sudah banyak melaksanakan perintah-perintah Allah, namun mungkin masih banyak lagi perintah-perintah Allah yang belum mampu kita laksanakan. Laksanakanlah. Niatkanlah untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan jauhilah semua larangan-larangan Allah. Mungkin masih ada perbuatan-perbuatan dosa yang belum bisa kita tinggalkan. Berazamlah untuk meninggalkan perbuatan dosa itu. Niscaya Allah akan memudahkan kita untuk meninggalkannya. Jamaah Jumat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sedikit akan membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mana mereka ini telah melampaui batas diri mereka. Maksudnya telah melakukan perbuatan dosa, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman mengatakan kepada mereka semua yang banyak berbuat dosa atau yang sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa. Tentu tidak semua dosa yang Allah akan ampuni, tetapi semua dosa selain daripada dosa syirik. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kaum muslimin yang mengira bahwasannya adab kita atau akhlak kita ketika mensikapi orang-orang yang bermaksiat itu adalah faddan ghalidhal qalb. Kita kasar, kita keras, bahkan kita harus memeranginya dengan sekeras-kerasnya. Jamaah Jumat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ternyata apa yang diduga dan disangka oleh kita tersebut bertolak belakang dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jejak hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit berhadapan dengan ahlul usah. Beliau salawatullah wasallam alaihi tidak sedikit berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ada di antara mereka yang berzina, ada di antara mereka yang mencuri, ada di antara mereka yang minum khamr, ada di antara mereka yang berzina bahkan sudah memiliki keluarga atau punya suami. Subhanallah, apakah kita akan melihat bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan mereka-mereka orang-orang yang bermaksiat ini? Jamaah-jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sekedar mengingatkan jamaah sekalian bahwa di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahlul usah atau orang-orang yang berbuat maksiat itu, mereka di dalam akidah Ahlus Sunnah tidak diyakini keluar dari Islam. Karena iman bukanlah satu kesatuan seperti yang disangka oleh orang-orang Khawarij. Bagi mereka, orang-orang yang berbuat dosa di bawah masyiatillah, orang-orang yang berbuat dosa besar di bawah kehendak Allah. In syaa 'adzabahu, kalau Allah hendak maka Allah akan menyiksanya, kemudian nanti akan masukkannya ke dalam surga karena iman yang ada dalam dirinya. Wa in syaa ghafaralah, dan kalau Allah berkehendak maka dia akan mengampuni dosa-dosanya sehingga dia tidak perlu dicuci terlebih dahulu di neraka, bahkan dia bisa langsung masuk ke dalam surga. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan melakukan dosa besar di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita semua tahu bahwa orang-orang yang berdosa di sekitar kita ini, orang-orang yang melakukan dosa, baik itu saudara kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, mereka ini bukanlah orang-orang yang kufur, bukanlah orang-orang yang telah keluar dari Islam, sehingga kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka seperti kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Kita harus menunjukkan bahwasannya mereka ini masih saudara-saudara kita di dalam iman. Bahkan Al-Quran sendiri menyebut tentang orang yang membunuh, faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Di dalam Al-Quran, orang yang membunuh masih disebut sebagai ukhuwah, masih min akhihi, dari saudaranya. Artinya dia tetaplah seorang mukmin, saudara seiman. Jamaah-jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Sehingga ketika kita sudah tahu dasar ini, kita tahu bahwa tidak mungkin Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap keras, untuk bersikap kasar kepada orang-orang ahlul usah, orang-orang yang berbuat maksiat. Karena sesungguhnya mereka itu terjerumus dalam kemaksiatan karena kelalaian mereka, karena kelengahan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Justru yang harus kita lakukan adalah kita membantu mereka. Bagaimana agar mereka mau kembali kepada Allah, bagaimana mereka mau bertaubat kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang bisa menghapus dosa-dosa mereka. Bahkan ada satu pembahasan lagi yang perlu kita ketahui. Apabila ini berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan hukuman-hukuman yang telah ditentukan di dalam Al-Quran was Sunnah, seperti potong tangan, seperti rajam, seperti juga mungkin qisas dan yang lainnya, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim menyembunyikan perbuatan atau apa yang kita saksikan dari perbuatan dosa saudara kita tersebut dan kita selesaikan secara damai kalau dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam bahasa orang-orang Indonesia ya. Jangan sampai perbuatan dosa hudud tersebut sampai ke telinga pemimpin atau khalifah. Karena kalau perbuatan dosa itu sudah sampai kepada khalifah, maka khalifah mau tidak mau harus menegakkan hukum Allah. Mau tidak mau harus menerapkan hukum-hukum yang Allah sudah tentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi apabila kita sebagai seorang muslim menutupi aib saudara kita, kemudian tanpa mengurangi nasihat kita kepadanya, tanpa meninggalkan amar ma'ruf dan nahi anil munkar kepadanya, kita ingatkan dia untuk bertaubat. Kita katakan kepadanya, kembalilah kepada Allah, tinggalkanlah perbuatan ini dan lain sebagainya. Tanpa kita harus laporkan kepada yang berwajib, tanpa kita harus laporkan kepada pemimpin atau pemerintah, yang mana itu justru akan memperkeruh keadaan sehingga hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan kepadanya. Jamaah-jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, seandainya ada seseorang yang berbuat dosa, semua perbuatan dosa, amilad dzunuba kullaha wa lam yusyrik billahi syai'a,
tapi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Fahal lidzalika bin taubah, apakah orang tersebut akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Ya, Allah akan menerima taubatnya. Liyaf'alul khairat wa liyatrukas syirk. Kemudian Nabi mengatakan, hendaklah dia berbuat baik, meninggalkan perbuatan syirik, wa yaj'aluhunna khairati kullihinna. Dan ini semua adalah karena firman Allah tadi. Allah mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa-dosa. Pernah suatu ketika, kemudian pembahasan kita berikutnya adalah bersikap lemah lembut terhadap mereka orang-orang yang pelaku dosa besar. Pernah suatu ketika Nabi SAW kedatangan seorang lelaki yang mana dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ata'dzanu li fi zina?" Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk meneruskan perbuatan zina? Rasulullah SAW terkejut. Ya, Rasulullah SAW terkejut karena pertanyaan ini disampaikan di hadapan umum. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Aqirruhu wadnuh," panggil dia, dekatkan dia kepadaku. Setelah dia mendekat kepada Nabi SAW, barulah Nabi memberikan nasihat 4 mata. Subhanallah, sungguh adab yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Dan lihatlah bagaimana ketika orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Maka seluruh sahabat ketika itu menderum dan mengatakan, apa-apaan ini? Bagaimana seseorang meminta izin kepada Nabi untuk diizinkan berzina? Tidak mungkin, sungguh dia orang yang terlaknat, sungguh dia orang yang begini. Semuanya mencaci maki pemuda itu. Tetapi Nabi dengan tenangnya mengatakan, panggil dia, dekatkan dia kemari, suruh dia kemari. Setelah dia di hadapan Nabi SAW, baru Nabi mengatakan dengan lemah lembut. Apa kata-kata Nabi SAW? Atuhibbuhu li ummik. Apakah engkau suka seandainya ada orang yang berzina dengan ibumu? Maka dia pun mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, aku tidak akan ridho kalau ada orang berzina dengan ibuku. Nabi pun kembali bertanya kepadanya, atuhibbuhu li ibnatik, apakah kamu senang apabila ada orang yang berzina dengan putrimu? Lelaki itu juga mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, aku tidak senang kalau ada orang yang berzina dengan putriku. Nabi masih melanjutkan, atardha li ukhtik, apakah engkau ridho saudarimu, ada orang lain yang berzina dengan saudarimu? Dia pun mengatakan tidak, dan Nabi terus melanjutkan sampai ke bibi dan lain sebagainya. Dan dia tetap mengatakan tidak ya Rasulullah. Idzan, bila demikian maka mereka manusia tidak akan ridho engkau berzina dengan putri-putri mereka. Mereka tidak akan ridho engkau berzina dengan ibu-ibu mereka. Mereka tidak akan ridho engkau berzina dengan saudari-saudari mereka. Maka janganlah engkau berzina. Maka kemudian laki itu meminta kepada Nabi SAW, Ud'ullaha li ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya seraya berkata, Allahumma ghfir dzanbah, ya Allah ampuni dosa orang ini. Wa tahhir qalbah, sucikanlah hatinya. Wa hassin farjah, dan jagalah farjnya. Maka kemudian setelah itu dia pergi, dia tidak lagi pernah melakukan perbuatan zina, padahal dia tadinya meminta izin untuk berzina kepada Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana adab Nabi SAW. Adakah Nabi murka ketika ada seseorang yang bertanya, izinkan aku untuk berzina? Tidak. Nabi menjawab dengan baik. Nabi memberikan contoh-contoh. Seandainya orang ini berzina dengan putrimu, seandainya dia berzina dengan ibumu, sehingga dia bisa berpikir dengan baik, bila demikian saya tidak akan melakukan perbuatan zina, dan dia meninggalkan perbuatan itu karena kebaikan dan ketulusan Nabi SAW. Kemudian di antara pembahasan tentang ini adalah satr, yaitu menutup aib saudara kita. Tadi sudah kita awali bahwa apabila kita mengetahui ada di antara saudara kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, atau tetangga kita yang melakukan perbuatan dosa, hendaknya kita yang tidak ditampakkan, saya ulang lagi, yang tidak ditampakkan, maka hendaklah kita menutup aibnya dan kita tidak menyampaikannya kepada orang lain. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari berkata, dan Muslim, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat.
Ya, di dunia dan di akhirat, di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Subhanallah, banyak-banyaklah kita menyembunyikan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh saudara kita. Jangan kita mudah bercerita, ya, bilang fulan, saya lihat tuh fulan kemarin gini. Kalau dia menyembunyikan perbuatan dosa itu, janganlah kita tampakkan kepada orang lain. Allahumma kecuali kalau dia memang minal mujahir bil ma'asi, dia termasuk orang yang bermaksiat dan menampakkan kemaksiatannya. Seperti apa? Seperti perokok. Perokok ini rata-rata mujahir bil ma'asi. Saya tidak katakan semuanya. Mungkin ada di antara ikhwah-ikhwah kita yang belum bisa meninggalkan rokok. Maka setidaknya tidak mujahir bil ma'asi, tidak merokok di depan umum, tidak menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatan merokok itu. Kemudian sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan dia meninggalkan perbuatan merokok itu karena malunya kepada manusia, kemudian malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar ketika menerangkan tentang hadis ini, ra'ahu ala qabihin falam yudhiru. Beliau mengatakan, apabila seseorang melihat perbuatan buruk dari seseorang yang dia tidak tampakkan perbuatan buruk itu, ya, walaysa fi hadza ma yaqtadi tark, maka dia tidak perlu atau dia wajib untuk menyembunyikannya. Dan ini bukan berarti kemudian dia meninggalkan amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Tidak. Dia memang menutupi dari pengetahuan orang lain, tetapi dia tetap menasihati. Ya akhi, kok antum masih merokok? Katanya sudah mau berhenti. Oh ya afwan ya akhi, insyaallah berhenti insyaallah. Ya, tetap kita berikan nasihat, amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan, man satara aurata akhihil muslim, barang siapa yang menutup aurat saudara muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup auratnya di hari kiamat. Menutup auratnya artinya menutup dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di hari kiamat. Kemudian sebaliknya Nabi mengatakan, wa man kashafa aurata akhihil muslim, barang siapa yang justru membuka-buka aib dan dosa saudaranya, ya, membuka-buka aib dan dosa saudaranya di hadapan orang lain, kasyafallahu auratahu, maka niscaya Allah akan membalasnya. Apa balasannya? Allah akan bukakan auratnya. Maka bagi rekan-rekan saudara-saudara jamaah yang mungkin pernah menjadi korban dari orang-orang yang suka membuka aurat atau membuka dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita, jangan khawatir bahwa Allah mengetahui bahwa mereka telah melakukan perbuatan dosa, yaitu membuka aurat kita, menceritakan kejelekan-kejelekan kita kepada orang lain. Dan Allah tidak akan tinggal diam, Allah akan membalas perbuatan itu dengan membuka aibnya. Lalu agar orang ini tidak terbuka aibnya bagaimana Ustaz? Maka kita meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya sudah memaafkannya, ampunilah dosa-dosanya. Maka sungguh Allah akan mengampuninya dan menutup aibnya dan tidak terbuka aibnya seperti yang dijanjikan di dalam hadis ini. Ya, karena siapapun di antara kita harus bermuamalah kepada orang lain dengan baik. Biar 1000 orang mendolimi kita, tetapi kita tetap bisa memaafkan mereka. Karena maaf itu adalah sesuatu yang lebih mereka butuhkan daripada emosi dan amarah kita. Jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kasyafallahu auratahu. Orang yang membuka aurat saudaranya, maka niscaya Allah akan membuka auratnya. Hatta yafdhahu biha fi baitihi. Bahkan Allah akan buka semuanya di dalam rumahnya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis disahihkan sahih ala ghairi. Jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man 'alima min akhi sayyi'ah fasataraha 'alaihi, satarallahu 'alaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang tahu ada keburukan yang dilakukan oleh saudaranya, maka hendaklah dia menutupnya, maka niscaya Allah akan menutupnya di akhirat. Suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan Hazzal. Hazzal adalah Ibn Ra'ab, Ibn Zaid, Ibn Kalib al-Aslami. Beliau mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin bersaksi atas perbuatan zina yang dilakukan oleh Ma'iz. Kemudian dia mendatangkan dia melapor kepada Nabi SAW dan juga melapor kepada Abu Bakar dan Umar. Ketika masalah ini sudah sampai kepada ketiganya, maka mau tidak mau Nabi SAW mengadakan hudud atau menegakkan hadnya. Maka Nabi SAW pun menghukum Ma'iz karena perbuatan zinanya.
Nah, asyahid dari kisah tersebut, Nabi SAW sempat terlihat muram ketika sahabat Hazzal ini melapor kepada Nabi SAW. Nabi tidak senang. Mestinya kalau seseorang itu melakukan kebenaran, dia melaporkan kepada Nabi SAW, Nabi senang, mestinya begitu. Tetapi ketika sahabat Hazzal radhiyallahu anhu ini melapor kepada Nabi SAW tentang perbuatan Ma'iz, apa yang disaksikannya dari perbuatan zina yang dilakukan oleh Ma'iz, 4 mata dia lihat. Maksudnya dengan kedua matanya dia melihat. Nabi justru bersedih. Nabi justru tidak terlihat riang wajahnya. Bahkan Nabi SAW sempat mengatakan kepada Hazzal, "Lau satartahu bi thawbik kana khairan lak." Wahai Hazzal, seandainya ketika engkau melihat Ma'iz berzina, engkau kemudian mengambil sutrahmu, mengambil kain, engkau tutup wajahmu, engkau tutup matamu, supaya engkau tidak melihat kejadian itu lebih baik bagimu, sehingga engkau tidak perlu melaporkannya kepadaku. Itu lebih baik bagimu daripada engkau melaporkannya kepadaku, kemudian bersaksi atas perbuatan zina itu. Ketahuilah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, bahwa inilah Islam. Islam yang mengajarkan kepada kita untuk menutup aib setiap orang yang merupakan orang-orang dekat kita. Karena tidak ada orang yang luput dari perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu sudah dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala atas Bani Adam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah lah zat yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Dan manusia tempatnya berbuat dosa. Manusia tempatnya berbuat aib. Tempatnya melakukan perbuatan salah. Tidak ada orang yang selamat dari perbuatan salah di muka bumi ini, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Maka mintalah kepada Allah agar kita diselamatkan dari perbuatan dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara pembahasan tentang ini adalah pernah suatu ketika Umar radhiyallahu an menceritakan anna rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismu Abdullah. Pernah suatu ketika ada seorang lelaki di zaman Nabi SAW namanya Abdullah. Kana yulaqabu himaran, dia pun dijuluki dengan himar. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia suka membuat Nabi tertawa. Ini kata siapa? Umar yang menceritakan tentang kisah ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Dan Nabi ketika itu sudah sering memukulnya karena dia minum khamr. Nabi sudah sering memukulnya karena dia minum khamr. Kemudian suatu ketika dia datang di hadapan Nabi SAW, dia sedang minum khamr, didatangkan di hadapan Nabi SAW, ada orang-orang yang mengatakan Allahumma la'an, ya Allah laknatlah dia. Ma aktsaru ma yu'ta bihi, sudah terlalu banyak, berulang-ulang dia minum khamr, berulang-ulang. Minum khamr ditangkap, cambuk, minum khamr ditangkap, cambuk, minum khamr ditangkap, cambuk. Ya Allah laknatlah dia, ya Allah jauhkanlah dia dari ini dan itu. Maka Nabi mengatakan, la tal'anhu, la tal'anuh, janganlah kalian melaknatnya, janganlah kalian melaknatnya. Perhatikan sabda Nabi SAW, la tal'anuh, janganlah kalian melaknatnya. Fa wallahi ma alimtu illa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Maka demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali dia adalah apa? Orang yang yuhibbullah wa rasulah. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Ketika dia melakukan maksiatan, dia langsung mengaku di hadapan Nabi, kemudian dihukum oleh Nabi SAW. Ketika dia terjatuh lagi dalam minum khamr, dia datang lagi menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku minum khamr, aku khilaf minum khamr. Dicambuk lagi oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan, kata Nabi, bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau Nabi saja mengatakan sesungguhnya dia menyukai Allah dan Rasulnya, bagaimana kalian para sahabat-sahabatku mencaci-cacinya, mencela-celanya? Lihat bagaimana Nabi SAW bersikap lemah lembut kepada sahabat tersebut. Kemudian Nabi
menganjurkan kepadanya untuk berbanyak berbuat baik, ya. Karena sesungguhnya innal hasanat yudhibnas sayyiat, karena perbuatan baik itu akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Pernah juga Nabi SAW kedatangan seorang sahabat yang melakukan dosa kecil. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dia pernah mencium seorang wanita di jalan. Apakah itu kecil? Tidak, itu besar. Tetapi tidak termasuk dosa besar yang disebutkan, dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan ancaman yang tertentu, yaitu neraka. Maka sahabat tersebut pernah suatu ketika, ini riwayat yang lain mengatakan, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, seseorang pernah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, asabtu haddan. Dia tidak menjelaskan, ya Rasulullah, aku semestinya kena hukuman had. Ya Rasulullah, aku semestinya kena hukuman had. Fa'aqimhu alayya, maka dirikanlah hukuman itu kepadaku. Maka kemudian Nabi SAW meninggalkannya, bahkan melakukan sholat setelah itu. Selesai sholat, orang ini datang lagi menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Ya Rasulullah, aku terkena had. Hukumlah aku, ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, karena Nabi tahu, mungkin Nabi tahu apa perbuatannya, dan menurut orang itu, dia mengira perbuatan itu dosa besar. Tetapi Nabi menganggapnya itu dosa kecil. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, alaysa qad syahidtas salat ma'ana, bukankah engkau tadi salat bersama kita? Maksudnya salat jamaah, ikut salat jamaah bersama Nabi SAW. Maka kemudian dia mengatakan, bala ya Rasulullah, qala fa innallaha qad ghafara lak. Maka ketahuilah bahwa Allah sudah mengampuni dosamu. Subhanallah, inilah ilmu. Mungkin jamaah sekalian pernah ingat tentang sebuah hadis orang yang sudah membunuh 99 orang. Dan ketika bertemu dengan seorang yang salih, yang ahli ibadah, dia mengatakan kepada ahli ibadah itu, wahai fulan, saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah Allah akan mengampuni dosaku? Orang ini karena ahli ibadah, dia mengatakan tidak, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Dosamu terlalu besar. Maka kemudian dia sempurnakan dari 99 menjadi 100 orang. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang alim yang berilmu, dan orang yang berilmu itu ketika ditanya, apakah Allah masih mengampuni dosaku? Dia mengatakan, ya, Allah pasti akan mengampuni dosamu. Pergilah ke negeri fulan, tinggalkanlah negeri yang buruk ini, pergilah ke negeri fulan. Maka kemudian dia pergi ke negeri fulan, sampai akhirnya Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Asyahid dari kisah tersebut, bahwa Allah SWT mengampuni dosa orang-orang yang berbuat dosa, sekalipun dosa itu adalah dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil, maka insya Allah terampuni dengan amalan keseharian kita, seperti sholat berjamaah di masjid, seperti ketika kita berwudu, berguguran bersama air wudu kita. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid, karena amalan perbuatan saleh yang kita lakukan itu dapat mengampuni dosa-dosa di antara perbuatan baik kita, di antara sholat 5 waktu tersebut. Nabi SAW juga menyebutkan, al-jum'atu ilal jum'ati, satu Jumat ke Jumat yang lain, kafaratum bainahuma, juga terdapat ampunan di antara keduanya. Malam yakunul kabair, selama itu bukan dosa besar. Maka hadirlah selalu sholat Jumat, karena Jumat ini mengampuni dosa kita di Jumat yang lalu. Kalau kita hadir di Jumat yang akan datang, juga kita akan diampuni dosa-dosa kita dengan hadirnya kita melaksanakan sholat Jumat. Subhanallah.
Masih ada beberapa lagi yang bisa kita sampaikan sebenarnya. Pernah suatu ketika Nabi itu bertemu juga dengan seorang Badu Arab. Ya. Ketika dia bertemu dengan Nabi SAW, dia mengambil terlebih dahulu selendang yang terikat di leher Nabi SAW. Dan ini perbuatan yang lancang. Nabi sedang pakai surban di lehernya, kemudian surban itu ditarik oleh Arabi ini, orang dusun, orang kampung. Ditarik dengan keras. Sampai riwayat para sahabat mengatakan ada bekas warna merah di leher Nabi SAW. Sudah tidak sopan seperti itu, Arabi ini kemudian menganggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi indak." Katanya, "Ya Muhammad, berikan kepadaku di antara harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu." Ya. Maksudnya minta zakat. Maka kemudian Nabi SAW tertawa. Nabi tertawa, Nabi tidak marah. Nabi tertawa. Kemudian Nabi mengatakan, berikan kepadanya harta fulan dan fulan. Subhanallah, lihatlah bagaimana Nabi SAW menghadapi orang-orang jahil. Nabi tidak marah kepada orang-orang yang menyakitinya sekalipun. Bahkan Nabi tertawa menghadapinya dengan tertawa dan tersenyum. Karena Nabi tahu bahwa orang Arabi ini orang yang belum terdidik, bukan orang yang berpendidikan. Dia tidak tahu adab. Karena apa? Mestinya kalau orang mau meminta sesuatu, dia minta dengan baik-baik. "Ya Rasulullah, izinkan aku meminta surbanmu." Maka Nabi akan memberikan baik-baik. Tapi tidak yang dia lakukan. Dia mengambilnya dengan paksa. Ini satu. Yang kedua, dia memanggil Nabi SAW dengan perkataan, "Ya Muhammad," seperti memanggil anaknya sendiri. Ini perbuatan yang tidak sopan di hadapan Rasulullah SAW yang begitu agung. Tetapi Nabi tersenyum. Yang terakhir, tiba-tiba dia tidak memberitahu apa-apa, dia langsung minta kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi indak." Berikan kepadaku dari harta Allah yang ada di dirimu. Subhanallah, ini betul-betul gak sopan di atas kendaraannya lagi. Subhanallah. Demikianlah kebaikan hati Nabi SAW di hadapan orang-orang juhal. Wa idza khatab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan apabila orang-orang yang jahil itu berbicara kepada mereka, mereka menjawab dengan kata-kata salama, keselamatan, keselamatan. Artinya apabila ada orang-orang yang jahil berbuat kasar kepada kita, kita tidak perlu marah. Kita jawab dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan. Demikianlah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutupi aurat-aurat kita. Allahumma asturna wa la tafdhahna wa akrimna wa la tuhinna wa kun lana wa la takun alaina. Allahumma la tada' li ahadin minna fi hadzal maqamil karim dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la mayyitan illa rahimtah wa la 'asiyan illa hadaitah wa la ta'i'an illa saddadtah wa la hajatan hiya laka ridan wa lana fiha salahun illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana ash-shaqaya aw mahruma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma in aradta bin nasi fitnatan faqbidna ilayka ghaira khazaya wala maftunin wala mughayyirin wala mubaddilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa akhdhul tawaghit wal malahidah wa sa'ira a'da'il millati wad din. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafataka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma hamil muslimin al-hufata waqsul muslimin al-urata wa at'imil muslimin al-jiya'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.